Bagaimana kabar saudara di minggu ini? Pastinya families dalam keadaan yang luar biasa kan? Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, ayo kita simak info-info seputar gereja kita terlebih dahulu. Selamat datang bagi para pengerja dan jemaat yang hadir pada ibadah minggu ini. Ibadah raya di GBWTC Cilegon ada 2 kali jam ibadah, yaitu pukul 8 pagi dan setengah 11 siang. Untuk pengerja yang bertugas, jangan lupa ikut 2 peribadah yang diadakan pukul 7 pagi. Khusus ibadah raya kedua akan disertai dengan ibadah sekolah minggu untuk papa mama yang membawa serta anak berusia balita sampai dengan kelas 6 sekolah dasar. Yuk papa mama, ajak anak-anak Anda untuk ikut ibadah sekolah minggu. Families, kembali kita diajak oleh Pastor Wiryo Hadi untuk berdoa dan berpuasa. Kita akan berdoa dan berpuasa selama 10 hari pada tanggal 20 sampai dengan 29 Juni 2024. Nah, berikut adalah pokok-pokok doa yang harus kita doakan. Yang pertama, berdoa untuk kelawatan Tuhan di Pentakosta ketiga. Kedua, Everyone Asia. Kita berharap ada penginjilan yang massal untuk benua Asia. Yang ketiga, bangkitnya Kersel untuk menampung jiwa-jiwa yang baru mengenal Tuhan. Yang keempat, pemerintahan yang baru saja terpilih untuk 5 tahun mendatang. Kelima, berdoa untuk izin Convention Center di tanah 12 hektar. Keenam, bangkitnya Next Gen pembawa kegerakan di akhir zaman. Untuk jenis puasanya, bisa ditentukan oleh masing-masing pribadi ya. 2 puasa ini juga diwajibkan bagi pelayan jemaat dan aktivis World Transformation Church. Oke deh, selamat berpuasa families, Tuhan Yesus memberkati. Families, jika Anda saat ini sedang mengalami masalah atau pergumulan, jangan ragu untuk berbagi di Kersel Anda masing-masing. Jika Anda belum memiliki Kersel, Anda dapat mencari Kersel terdekat di daerah rumah Anda dengan fitur Find Kersel yang ada di WTC Apps. Anda dapat mengajukan formulir pendaftaran pada menu Join Kersel atau menghubungi ketua Kersel di nomor yang tertera di layar. Jika Anda sudah join Kersel, mari kita tertanam dan bertumbuh bersama-sama. Divisi Praise and Worship sedang membuka perekrutan Love Families. Perekrutan ini terbuka bagi saudara yang bertalenta di worship leader, singer, pemusik, multimedia, soundman, lighting, dan juga penari. Dan bagi kalian yang bertalenta di bidang ini dan rindu melayani bersama GBWTC Cilegon, boleh banget ikut perekrutan ini ya. Selain itu, Divisi Praise and Worship juga membuka kelas untuk pemusik dengan syarat memiliki dasar musik dan bersedia untuk mengikuti wawancara, tes, dan prosedur lainnya. Bagi yang tertarik, dapat mendaftarkan diri saudara dengan menghubungi kontak person yang tertera ya. Bagi families yang membutuhkan pelayanan baptisan, penyerahan anak, pengurapan rumah, tempat usaha, kunjungan, dan kedukaan, dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar atau ketua Kersel di wilayah masing-masing. Ibadah raya di GBWTC Cilegon minggu depan pada tanggal 30 Juni 2024 di seluruh jam ibadah akan dilayani oleh Pastor Immanuel Siagian. Itulah beberapa info penting yang perlu kita highlight di hari ini. Sekarang mari kita bersiap untuk masuk ke dalam hadiratnya dan jangan lupa ikut Kersel ya. Akhir kata, saya Loam Simatupang pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat beribadah saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kurang dahsyat shalom umat kesayangannya Tuhan.
Boleh kasih salam ke kanan kirinya. Yuk kita sama-sama bawa pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Halo, shalom, shalom, shalom. Wow, luar biasa. Ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, ada sukacita yang penuh, amin. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau dahsyat, kau luar biasa dalam kehidupan kami. Kini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa ucapan syukur kami untuk setiap kasih, anugerah, jalan keluar, kesempatan, kesehatan yang luar biasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah melayakkan setiap kami dengan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kini kami mau bawa korban syukur kami ke hadapan-Mu. Bukan hanya rutinitas mingguan kami lakukan Tuhan, tapi kami mau selalu berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan di hadapan-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Yes Lord. Ini kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami ke hadapan-Mu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa
Tuhan kami Tuhan. Teramat-amat terbaik bagimu Tuhan. Yang harum dan sejati. Yes Lord. Di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah Tuhan aku Ini seruan kami Tuhan di hadapan-Mu. selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Di hadapan Yesusku, terimalah
kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kau yang telah pilih kami Tuhan, Kau yang telah selamatkan kami. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang berperkara, Kau Allah yang hebat, Kau sumber kekuatan. Pengharapan kami penuh di dalam-Mu. Pakai kami lebih lagi Tuhan, pakai lebih kami lagi. Kami mau turut kehendak-Mu, ubahkan kami Tuhan, supaya kami seperti-Mu, memancarkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan kasih yang daripada-Mu. Kami penuh lawatan Tuhan. Kami akan menjadi saksi hidup di mana kami tinggal Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan kasih-Mu Tuhan. bersyukur punya Tuhan yang dahsyat, amin. Kita bersyukur punya Allah yang hebat, amin. Bawa syukur kita kepada Tuhan, serukan haleluya. Yes, haleluya Tuhan. Mari kita semua menari untuk Tuhan. Hey, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hey, kasih-Mu, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan
adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Yang merasa umat pilihan Tuhan, sorakan haleluya. Wow. Setiap kita udah dipilih sama Tuhan untuk memberitakan kabar baik ke bangsa-bangsa. Amin. Wow. Kau yang perlengkapi kami dengan Roh Kudus. Kita dipilih dan dikuduskan. Yes Lord, untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya dan berkuasa telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus, yes Lord. Kami berdiri tidak sendirian. Kami berdiri dengan Roh Tuhan, dengan kuasa yang dahsyat, Roh Kudus yang menyertai kami. Haleluya. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat. Amin. Beserta kita, oh sekarang saatnya semua bangkit. Oh Yesus, Yesuslah Raja pemenang. Yes, untuk selamanya dan berkuasa telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Oh yes, sampai selamanya, bergelora dalam. Amin. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, pararam pararam, pam pam pararam, sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesus, Yesuslah. Yes, sekarang saatnya kita semua bangkit. Oh ya Yesus, Kau Raja pemenang. Umat Tuhan serukan untuk selamanya. Amin. Bagi kita, hey, kerajaannya tak akan tergoncangkan. Ya, sampai selamanya, bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Bergelora dalam kita, yes. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus. Kekal mulia namamu Yesus. Namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, pararam. Serukan Yesus, serukan Yesus. Haleluya. Wow, dahsyat. Silakan Bapak Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Kami mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Izinkan dengan kasih melambaikan tangannya jika ada. Wow, semua adalah umat yang setia. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara dapat membelikannya
melalui amplop persembahan maupun QR yang tertera di belakang kursi. Apakah ada yang belum mendapatkan amplop persembahan biar bisa dilayani? Baik, jika sudah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama deklarasikan persembahan kita kepada Tuhan. Pada hitungan ketiga, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Akan memberi dengan sukacita. Kami mau diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Bentuk hati kami condongkan hati kami kepadamu Tuhan. Ku dekatkan hatiku padamu. Ku condongkan pikiranku padamu. Selaraskan
Mari kita angkat hati kita menyembah, angkat suara memuji namanya, muliakan Tuhan, naikkan syukur kepada-Nya. Oh, raba-raba-raba ya sanana-nama-nama. Yesus, Yesus. Oh, rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala. Kami tahu rancangan Tuhan yang terbaik buat kami, kehendak Tuhan yang nyata atas setiap kami. Sebab kami hanyalah hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami hanya mau mengikuti rencana-Mu. Kami hanya ingin melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan. Mari ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau nyatakan rencana-Mu buat setiap kami. Ora bakarala batakarala barala. Sekalipun ada jalan yang belum kami mengerti, yang belum bisa kami lihat dengan jelas, tapi kami percaya Tuhan Kau yang menuntun kami, Kau yang menolong kami, Kau yang membawa kami pada rencana-Mu yang luar biasa, rencana-Mu yang dahsyat, rencana-Mu yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kami yakin, kami percaya bersama dengan Tuhan. Kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini, biarlah hidup kami mau letakkan di atas mezbah Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi korban persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kau nyatakan kepada setiap kami rencana-Mu yang terbaik dan yang sempurna atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kami mengerti hal-hal yang Tuhan ingin singkapkan kepada setiap kami. Biarlah pagi hari ini kami mau buka hati dan telinga kami. Kami membuka mata roh kami untuk melihat karya Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, mendengar suara Tuhan berbicara pada setiap kami. Dan biarlah firman-Mu memberikan pencerahan pada setiap kami, dan kami mau ikuti setiap rencana Tuhan. Kami mau katakan ya dan amin buat setiap firman-Mu pada hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya baru pertama kali pakai mic ini jadi satu penyesuaian, tapi cukup canggih juga ya. Di WTC Cilegon diberkati Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, apa kabarnya Bapak Ibu? Selamat pagi semuanya. Luar biasa. Oke, hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau belajar firman Tuhan dari khotbah Pak Gembala kita mengenai value atau nilai di dalam gereja kita. Saudara, value atau nilai itu adalah sesuatu yang penting, yang kita anggap penting dalam hidup kita, dan kita hidupi, dan kita rela untuk membayar harganya. Ya. Jadi sekali lagi, nilai dalam hidup kita itu, nilai itu artinya apa? Nilai adalah satu hal yang kita anggap penting buat hidup kita, ya, yang kita anggap penting, dan kita hidupi nilai itu, kita hidupi hal itu, dan kita rela untuk membayar harganya. Jadi
misalkan kalau saudara punya prinsip atau nilai yang saudara sangat yakini tentang misalnya kejujuran, ya, maka kalau hal itu kita anggap penting dalam hidup kita, maka kejujuran itu akan kita hidupi dalam hidup kita. Amin. Dan setelah kita hidupi, kita rela untuk membayar harganya. Jadi sekalipun orang lain berkata bohong, kita mau tetap jujur. Yang lain korupsi, kita tetap belajar jujur. Itu rela untuk membayar harganya. Nah saudara, di gereja kita, di WTC, saudara, kita ada satu value yang kita kasih singkatan namanya guidelines. Ya, guidelines itu terdiri dari beberapa hal. Kemarin kita udah belajar tentang G-nya adalah generosity, ya, kemurahan. Ya. Kemudian U-nya adalah unity, ya, kesatuan. I-nya adalah integrity, integritas, ya. Kemudian kita belajar discipleship, ya, tentang murid, menjadi murid Kristus. Kemudian ada living in God's kingdom. Dan yang terakhir hari ini kita mau belajar tentang servanthood. Nah saudara, kalau kita mau belajar hari ini tentang servanthood atau kehambaan, kehambaan itu apa sih? Ya. Kehambaan itu adalah sebuah nilai, ya, yang harus dimanifestasikan oleh setiap orang percaya dengan cara melayani Tuhan dan melayani sesama. Katakan amin. Nah, saudara, biarlah kemarin kita udah belajar tentang generosity, kemurahan hati. Ya, kita belajar bagaimana kita bisa memberi, berbagi. Unity, bagaimana kita membangun kesatuan hati dengan tim, dengan orang lain, dengan keluarga di rumah, kita membangun unity. Nah, kemudian ada integritas, kemudian menjadi murid, kemudian excellent, ya sorry tadi ada ketinggalan, excellent, kita belajar tentang excellent, bagaimana kita menjadi versi yang terbaik dari diri kita, ya, kita hidup di dalam kerajaan Allah, dan yang terakhir hari ini tentang kehambaan. Kita belajar bagaimana kita memanifestasikan itu dalam melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Nah sebelum kita lanjut, yuk sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13. Sudah bisa buka di Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Yuk kita baca bersama-sama Yohanes 13 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. 1, 2, 3. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Aku Tuhan, dan katamu itu tepat. Akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Amin. Saudara, di sini Tuhan Yesus melakukan sesuatu, mendemonstrasikan kepada para muridnya sebelum mereka ada di dalam perjamuan makan malam yang terakhir. Di situ Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Saudara, di Israel pada zaman itu, semua orang itu zaman dulu belum ada sepatu, saudara ya. Jadi semua orang itu pakai kasut, ya. Mungkin terbuat dari kulit binatang, ya. Karena belum ada sendal, belum ada karet, ya, belum ditemukan hal seperti sekarang. Mereka pakai mungkin kulit binatang menjadi alas kakinya, dan itu diikat dengan tali, ya, untuk bisa tetap melekat di kaki mereka. Dan mereka melakukan perjalanan dalam kehidupan orang-orang pada waktu itu, terutama Yesus dan para murid. Yesus
Saya percaya Tuhan Yesus banyak melakukan perjalanan dengan jalan kaki dengan para muridnya. Ya. Yesus pada waktu itu bukan orang kaya, ya. Yesus nggak naik kereta, Yesus nggak naik kuda, ya. Jadi Yesus jalan kaki. Itu lazim yang dilakukan orang pada waktu itu. Mereka melakukan perjalanan dengan jalan kaki. Nah, hari itu kalau orang berjalan kaki tentu di sana banyak debu, ya, karena jalanan tidak diaspal, ya, lewat mungkin jalan berbatu-batu. Kalau di Israel tuh jalannya berbatu-batu, Bapak Ibu. Jadi kalau pernah ke Israel, di sana tuh batunya tuh batu cadas, ya, cukup tajam ya. Jadi Yesus kalau melangkahkan kaki dengan kasut, tentu pasti kaki itu kan kotor, ya. Sebelum mereka masuk ke rumah, biasanya ada kebiasaan di sana, kalau sebelum masuk ke rumah, mereka harus membasuh kaki mereka lebih dulu, karena di luar tuh kotor. Sehingga mereka masuk dalam rumah dan bisa dalam keadaan kaki yang sudah dibersihkan. Dan kalau orang yang cukup kaya, mereka punya hamba, ya, mereka punya hamba yang akan mencuci kaki mereka. Jadi begitu tuan itu sampai di rumah, sudah disiapkan tuh oleh hambanya, ya, kain buat mengelap dan air diisi di dalam wadahnya, ya. Jadi mereka bawa tempayan, kemudian dituang tuh air, kemudian kaki itu dicuci, kaki tuannya dicuci. Habis setelah dicuci dikeringkan dan dibersihkan dengan lap. Nah, saudara, Yesus mendemonstrasikan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Sedangkan kalau saudara baca lebih teliti di ayat ke-13, Yesus mengatakan, kamu menyebut aku itu guru, gak cuma guru, dan siapa? Tuhan. Saya baca ayat ini perkataan Yesus, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus baru ngomong di sini. Aku itu guru dan Tuhan. Aku Tuhan. Tapi apa yang dikerjakan di sini? I am the master. Saya tuannya. Tapi apa saya sebagai tuan? Saya mencuci kaki-kaki para murid. Ya. Nah, saudara, di sini ada satu teladan yang dikerjakan oleh Tuhan bahwa bagaimana Dia ingin mendemonstrasikan bahwa Dia sebagai master, Dia sebagai tuan, Dia sebagai Tuhan, Dia rela untuk turun dan membasuh kaki murid-muridnya. Amin. Saudara, kita mau belajar satu hal di sini, bahwa kehambaan itu harus dimanifestasikan dalam setiap hidup kita orang percaya. Karena Yesus mengatakan, aku sudah memberikan satu teladan kepada kamu, di ayatnya yang ke-14. Aku sudah memberikan satu contoh buat kalian, supaya kalian juga berbuat sama seperti yang sudah aku perbuat kepada kalian. Jadi kalau kita ini sebagai, kemarin kita udah belajar tentang discipleship, kalau kita ini adalah murid Tuhan, maka kita harus melihat teladan contoh daripada Yesus yang sudah lakukan. Perbuatlah demikian, ya, untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan. Amin. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, saya percaya saudara harus naik level menjadi murid Kristus. Ya, gak cuma percaya aja, tapi hidup kita jadi murid Kristus. Karena kita kemarin udah belajar satu nilai tentang discipleship, kemuritan dan menjadi murid, kemuritan dan pemuritan. Ya. Nah, kalau kita mau meneladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus, maka dalam hidup kita juga wajib menjadi hamba, menjadi seorang pelayan. Amin, saudara. Kira-kira kalau saudara di restoran, kira-kira statusnya lebih tinggi mana sih? Yang makan apa yang ngeladenin makanan? Yang makan, karena kita bayar gitu ya, saudara. Ya. Tapi di mata Tuhan ternyata ada
sedikit terbalik. Ya. Yang melayanilah itu yang statusnya sebenarnya lebih tinggi. Amin saudara. Jadi Pak, kalau di rumah saya punya asisten rumah tangga statusnya jangan ke arah situ saudara. Ini bukan tentang apa yang di mata manusia, tapi ini menunjukkan bagaimana kebesaran Tuhan. Ya, dia rela untuk melayani orang lain. Amin. Ini adalah satu contoh. Oke, ya ini contohnya. Orang-orang pada waktu itu mereka tuh kakinya nggak masuk ke dalam, tapi kakinya di luar. Ya, mereka bersimpuh semua ya. Jadi supaya apa? Supaya tempat mereka makan tuh nggak kotor oleh kaki, ya, oleh kotoran dari kaki. Ini contoh bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan buat murid-muridnya mencuci kaki mereka. Oke, membasuh kaki adalah gambaran bahwa setiap kita harus saling melayani. Jadi Yesus memberikan contoh supaya kamu juga berbuat seperti apa yang telah kuperbuat kepadamu. Di ayat 14 tadi dikatakan. Jadi ayat 15. Jadi saudara, kalau kita sudah melihat bahwa Yesus membasuh kaki para muridnya, jadi itu adalah gambaran bahwa kita juga harus saling melayani. Kalau di rumah kita sebagai suami istri, kita harus saling melayani. Sebagai di rumah, sebagai anak, kita harus saling melayani. Di gereja, kita harus saling melayani. Ya Bapak Ibu, kita semua sama-sama. Di Kersel, kita sama-sama saling melayani. Ya. Nah saudara, yuk hari ini kita mau belajar satu hal. Bahwa ternyata Tuhan yang begitu besar, dia rela turun untuk menjadi seorang hamba. Dia bukan dilayani, tapi dia melayani. Nah saudara, itu yang harus menjadi contoh. Jadi ada satu kingdom mindset, ada mindset kerajaan tentang servant leadership, kepemimpinan hamba. Jadi Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, di sana dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, atas ternak dan seluruh binatang serta atas seluruh bumi. Saudara, ini adalah satu pada waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, ada satu hal bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi pemimpin. Katakan amin. Pemimpin loh. Berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, atas ternak dan seluruh binatang serta atas seluruh bumi. Jadi saudara coba lihat kiri kanannya. Para pemimpin. Tapi pemimpin yang seperti apa yang Tuhan inginkan? Di sini ada satu mindset yang kita sebut dengan servant leadership. Jadi kepemimpinan yang melayani, kepemimpinan yang punya hati seorang hamba. Amin. Kalau dunia mengatakan kalau kita seorang pemimpin, maka kita wajib menjadi orang yang superior. Orang yang berkuasa, orang yang mendominasi, orang yang lebih tinggi dari yang lain. Dunia mengatakan seperti itu. Tapi firman Tuhan mengatakan manusia itu berkuasanya bukan atas manusia yang lain. Tuhan gak sebut berkuasa atas seluruh manusia di bumi. Tidak. Tuhan hanya mengatakan berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, binatang, atas ternak dan atas seluruh bumi.
Tuhan nggak mengatakan berkuasalah atas manusia-manusia. Tidak. Jadi saudara, ini ada satu hal yang Tuhan ingin kita sama-sama mengerti. Jadi kalau konsep dunia tentang kepemimpinan itu adalah orang yang superior, orang yang hebat, orang yang lebih unggul dari yang lain, orang yang lebih tinggi, orang yang bisa mendominasi atau menguasai orang lain. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak seperti itu. Jadi yuk sama-sama. Hari ini kalau kita menjadi seorang pemimpin, kita dipercayakan Tuhan memimpin di kantor, di tempat kuliah, di pabrik, atau dimanapun aja kita ada, atau kalau kita diberikan kepercayaan untuk melayani, kita sebagai pemimpin, maka kita harus sadar, kita harus tahu bahwa kita ini tidak berkuasa atas orang lain. Ya. Kalau kita memimpin keluarga, kita para suami, bapak-bapak, ya. Kalau kita memimpin satu keluarga, maka kita belajar untuk melayani. Kalau kita di kantor sebagai pemimpin, direktur, manajer, kepala bagian, atau kepala regu apapun juga, ya, kita belajar untuk melayani. Ya. Manusia diciptakan untuk tidak berkuasa atas manusia lain di bumi, tapi untuk saling melayani. Jadi saudara, kita memerlukan orang lain, kita membutuhkan orang lain, kita memerlukan pertolongan dari orang lain. Sejak kita lahir, kita sudah memerlukan pertolongan dari orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Jadi kita belajar untuk saling melayani, saling menolong. Amin. Jadi kalau ada karyawan di pekerjaan kita, mereka adalah orang yang bisa kita layani. Mereka adalah orang yang menolong kita. Amin. Nah ini, di dalam Matius pasal 20 ayat 25, Yesus mengatakan pemerintah di dunia memerintah dengan tangan besi dan dengan keras. Artinya mereka berusaha untuk mendominasi, berkuasa atas orang lain. Di dunia prinsipnya adalah injek bawah, jilat atas, sikut kiri kanan. Mereka berusaha untuk menjadi orang yang berkuasa. Mereka berusaha untuk menjadi orang yang berpengaruh. Tapi dengan cara yang tidak benar. Yesus mengatakan, pemerintah di dunia memerintah dengan tangan besi dan dengan keras. Di zaman Yesus, mereka masih ada di dalam satu situasi penjajahan bangsa Romawi. Ya, bangsa Romawi punya aturan yang cukup keras. Mereka melakukan dengan otoriter. Jadi Yesus melihat gambaran sebagai gambaran kepada orang-orang pada waktu itu, dia mengajar. Nih loh, lihat nih, pemerintahan bangsa-bangsa di dunia ini memerintah dengan tangan besi dan dengan keras. Nah, mereka berusaha untuk mendominasi, menguasai, dengan memberikan intimidasi, ya, menakut-nakuti. Nah, itu prinsip-prinsip dunia ini. Saudara, kalau kita mau sadar, apa yang dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan di dunia ini sudah berlangsung terus-menerus. Ya. Dari zaman Kaisar Nero, ya, Hitler, Mussolini, ya, atau mungkin kita juga ngalami juga di pemerintahan bangsa kita, tapi kita belajar, nih loh, kalau yang di dunia terjadi seperti itu, ada satu prinsip dari Tuhan Yesus yang beda dari prinsip-prinsip yang kita lihat saben hari, setiap hari dalam kehidupan kita. Ya. Nah, Yesus mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar dan terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya. Yesus kasih satu gambaran, kalau bangsa-bangsa di dunia ini memerintah dengan seperti itu, dengan kekerasan, dengan intimidasi, untuk mendominasi dan menguasai orang lain. Tapi aku kasih, siapa yang ingin menjadi besar, terkemuka,
di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, di perjamuan terakhir, dia memberikan contoh yang nyata buat para muridnya hari itu. Dia basuh kaki mereka. Dia menjadi pelayan. Kalau kamu mau jadi yang terbesar, maka kamu harus melayani. Katakan amin. Saudara, kalau saudara mau dipakai Tuhan lebih lagi, saudara mau dipercayakan Tuhan lebih besar lagi, maka kita wajib, kita harus melayani. Amin. Saudara, ini prinsip yang Tuhan mau kita kerjakan. Karena ini menjadi satu value atau nilai di gereja WTC. Kita belajar untuk melayani. Jadi kalau menurut saudara, kalau saudara seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, apakah saudara sadar bahwa hidup Anda saat ini itu adalah hamba Tuhan? Kalau kita bilang hamba Tuhan, langsung bayangan kita di dalam pikiran tuh pendeta, Pak Gembala, orang yang khotbah. Tapi hari ini coba mindsetnya kita rubah nih. Dalam bayangan pikiran kita, imajinasi kita, kalau dibilang hamba Tuhan, berarti saya Pak, gitu. Amin. Jadi kalau dibilang hamba Tuhan, berarti menunjuk kepada siapa nih? Diri sendiri. Kita orang percaya, kita harus menjadi hamba Tuhan. Amin. Ya. Pak, saya bukan hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Jangan gitu, saudara. Ada orang suka jokes, suka bercanda. Saya ini hamba Tuhan. Jadi hierarki gitu, saudara. Ya. Yuk sama-sama, kita ini hamba Tuhan. Ya. Status kita ini pelayannya Tuhan. Jadi Pak, melayani Tuhan itu gimana Pak? Apakah harus di gereja? Saya jadi usher, saya jadi pemimpin pujian, saya main musik. Enggak cuma itu aja. Tapi dalam keseharian kita, saudara harus sadar bahwa kita ini hamba Tuhan. Jadi kalau di rumah nanti pulang, suami, istri, ya, kita ini hamba Tuhan. Ya. Jadi kalau ada konflik, ada pertengkaran, harus ingat bahwa kita ini hamba Tuhan. Ya. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu, prinsip ini loh ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mau jadi besar, kamu harus menjadi pelayan. Jadi kalau kita mau jadi good leader, kita harus menjadi good follower. Seorang leader yang baik itu adalah seorang pengikut yang baik. Tidak ada pemimpin yang tidak berasal dari pengikut, saudara. Awalnya dia mengikut, tapi dia mengikut dengan setia, mengikut dengan baik, maka dia akan dipercayakan hal yang lebih besar lagi. Amin, saudara. Jadi kalau kita menjadi seorang pelayan yang baik, saya percaya Tuhan akan promosikan hidup kita. Kita akan dipercayakan hal yang lebih besar. Kita akan dipercayakan untuk mengelola yang lebih banyak lagi. Katakan amin. Saya percaya jemaat di Cilegon hari ini saya nggak tahu pekerjaan saudara apa yang saudara lakukan, tapi kalau saudara menjadi sikap seorang hamba itu ada dalam hidup kita, saya percaya apapun yang saudara kerjakan pasti akan dibuat Tuhan berhasil. Pasti akan disertai Tuhan. Yusuf jadi budak di Mesir, dia disertai Tuhan. Tuhan berkati apa yang dikerjakan. Tuhan percayakan hal yang lebih besar lagi dalam hidupnya. Ingat saudara,
apapun yang kita lakukan, waktu kita belajar untuk melayani, menjadi seorang hamba, Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar. Ya. Soon or later, cepat atau lambat, Tuhan akan angkat hidup saudara. Amin. Ya. Jangan lihat hari ini, Pak, saya ini orang kecil, ya. Saya ini nggak bisa apa-apa, saya nggak punya kemampuan. Saudara ingat, kalau saudara punya Tuhan, saudara punya hati untuk melayani, hari ini mungkin saudara lihat belum apa-apa, tapi saya percaya lambat cepat apapun waktunya, Tuhan akan terus bawa kita naik. Amin. Yes. Saudara, yuk sama-sama kita belajar tentang hamba ini. Martin Luther King Jr. di sana mengatakan, everybody can be great because anybody can serve. Setiap orang itu bisa menjadi besar karena setiap orang dapat melayani. Setiap orang bisa melayani. Jadi apapun yang saudara kerjakan, kalau seorang pelayan, apapun yang kita temukan untuk kita kerjakan, kita akan kerjakan dengan baik. Kita akan kerjakan dengan sepenuh hati, enggak setengah-setengah, enggak asal-asalan jadi, tapi kita belajar untuk melakukan dengan sepenuh hati. Dan apa yang kita bisa kerjakan akan dibuat Tuhan jadi besar dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu setiap orang dapat kesempatan yang sama untuk jadi besar. Sebab setiap orang bisa melayani. Amin. Nah, kenapa alasannya kita harus melayani? Kenapa sih kita harus melayani? Kita lihat di dalam Lukas pasal 1, ayatnya yang ke-38. Lukas pasal 1 ayat 38. Satu hal yang dikatakan Maria pada waktu dia dikunjungi oleh malaikat Gabriel tentang kelahiran Mesias. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi melayani adalah pekerjaan Allah buat setiap orang yang percaya. Saudara, malaikat itu yang melayani. Malaikat itu adalah para pelayan di hadapan Tuhan. Dan malaikat itu datang. Dan sebenarnya ini bicara tentang melayani itu adalah satu pekerjaan Allah buat setiap orang yang percaya. Jadi saudara, kenapa kita harus melayani? Melayani itu memang sudah pekerjaan Tuhan buat setiap hidup kita. Oleh karena itu kita belajar mengatakan bahwa diri kita ini adalah hamba Tuhan. Jadi Maria tahu bahwa dirinya ini hamba Tuhan. Padahal dia tahu, aku belum bersuami, tapi aku diberikan janji akan melahirkan Yesus. Tapi dia dari situasi yang tidak mungkin, dia belajar percaya pada rencana Tuhan. Dia belajar untuk menyerahkan dirinya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, untuk say yes. Jadi saudara, yuk, kenapa kita harus melayani? Karena melayani itu adalah pekerjaan Allah buat setiap orang percaya. Oleh karena itu kita belajar jadi hamba Tuhan. Nah, pelayan yang sejati itu tidak berusaha memperalat Tuhan untuk tujuan-tujuannya. Tetapi dia justru menyerahkan hidupnya agar Tuhan memakai hidupnya untuk tujuan-tujuannya. Amin saudara. Real servant don't try to use God for their purposes. They let God use them for His purposes. Hamba yang sejati itu tidak berusaha untuk memperalat Tuhan. Jadi kalau kita doa sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan gak kasih gini, aku gak mau. Lah, yang jadi Tuhan itu siapa? Jadi, ya. Kalau Tuhan ngikuti kemauan kita, yang jadi Tuhan itu siapa?
Nah, saudara, kita harus tahu, let God be God. Ya saudara, biarkan Tuhan itu jadi Tuhan gitu loh ya. Jadi kalau kita sebagai pelayan Tuhan, pelayan yang sejati itu tidak berusaha untuk memperalat Tuhan, untuk memberkati kita, untuk tujuan kita, tapi justru kita menyerahkan diri kita agar Tuhan bisa memakai kita buat tujuan-tujuannya. Amin. Jadi saudara, bukan tujuannya kita, tapi tujuan Tuhan. Amin saudara. Yuk sama-sama kita belajar tentang satu nilai ini dari quote seorang hamba Tuhan, ya, untuk kita menjadi pelayan-pelayan yang sejati. Nah yang kedua, alasan yang kedua adalah melayani adalah cara kita untuk menyatakan karya dan kasih Allah ke dalam dunia. Saudara, kalau kita tadi lihat di Yohanes 14, ya, ayat ini mengatakan seperti ini. Percayalah padaku bahwa Bapa dan Allah, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, kita sering mengutip ayatnya yang terakhir, ya. Apa yang kamu minta dalam namaku, maka aku akan memberikannya dan kamu akan menerimanya. Kita cuma klaim ayat yang terakhir, tapi justru sebenarnya di sini kamu sudah lakukan pekerjaan-pekerjaan aku belum? Karena di sini katakan, barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Jadi sebenarnya tuh, saudara, kita sering cuma mintanya ayat yang ini. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Tapi kita lupa, kita ini sudah melakukan pekerjaan Tuhan belum dalam hidup kita. Kita sering minta, Tuhan diberkati dong hidup gua, ya. Tuhan berkati dong saya, ya. Berkati, biar saya bisa begini, bisa begitu, bisa lakukan ini, bisa lakukan itu. Tapi sebenarnya pertanyaannya dari Tuhan, kamu sudah belum melakukan ayat yang sebelumnya? Amin saudara. Jadi melayani adalah cara kita menyatakan karya dan kasih Allah ke dalam dunia ini. Lewat pekerjaan yang kita lakukan, mengerjakan seperti apa yang Tuhan sudah contohkan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu akan melakukan sesuatu yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Amin saudara. Bayangkan saudara, Yesus dulu khotbah di bukit yang dengar cuma segitu orang. Tapi kalau sekarang saudara khotbah, saudara masuk YouTube yang nonton seluruh dunia. Itu kan bukan satu pekerjaan besar yang Tuhan percayakan buat kita, yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Amin. So simple. Coba kita berpikir simple. Yesus menjanjikan, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari apa yang aku lakukan. Dan kalau kita lakukan itu, maka ayat ini berlaku buat saudara. Ayat 14. Kalau kamu minta dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Jadi bukan sesuka-suka kita minta sama Tuhan. Kalau sesuka-suka kita berarti kita berusaha untuk memperalat Tuhan buat tujuan kita. Dan itu enggak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Tuhan akhirnya jadi hamba. Nah saudara, yuk sama-sama kita belajar. Sandi Adelaya mengatakan, God wants to be seen on earth through His devoted servants. Tuhan ingin menjadi real, menjadi nyata di dunia ini melalui setiap hambanya yang setia. Amin saudara. Jadi lewat hidup saudara sebagai hamba yang setia, di sana Tuhan nampak dalam kehidupan saudara. Orang lain lihat hidup saudara seperti Yesus. Amin.
Itu tujuan Tuhan untuk saudara lakukan pekerjaannya. Nah, alasan yang ketiga, Roma pasal 3 ayat 8. Di sana kalau saudara baca, di situ ada karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada setiap kita orang percaya. Mari, nanti saudara baca di ayatnya yang ke 6 sampai ayatnya yang ke-8 ya. Saudara baca di sana, ini ada karunia-karunia rohani untuk memberkati tubuh Kristus. Saudara sebagai anggota tubuh Kristus, kita memiliki karunia-karunia rohani yang berbeda-beda. Di sana kalau saudara baca nanti ada karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, karunia untuk bernubuat, ya, karunia untuk menasehati, karunia untuk kemurahan hati, membagi-bagikan, ya, karunia untuk memimpin, dan juga karunia belas kasihan atau kemurahan. Saudara, nanti saudara baca di sana. Jadi melayani adalah tujuan untuk mempraktekkan karunia rohani yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Jadi setiap kita memiliki karunia rohani berbeda-beda. Ya. Ada karunia untuk bernubuat. Bernubuat itu gimana sih Pak? Ya bernubuat itu bukan, oh saya lihat ada ular melingkar di atas kepalamu gitu. Ngeri amat, kayak Medusa. Medusa tuh itu ya, mitologi dari Yunani, ya wanita yang rambutnya ular semua tuh. Kalau orang lihat jadi batu, jadi patung, ya, Medusa. Ya. Kalau di Indonesia ada Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong gitu ya. Nah saudara, karunia nubuat tuh bukan kayak gitu ya. Ya. Karunia nubuat itu adalah berkata-kata yang membangun kepada orang lain. Ya. Ya. Ada karunia apa lagi tadi itu? Melayani. Jadi orang yang melayani itu memiliki karunia. Ya. Dia seorang yang melakukan sesuatu seperti Marta. Ya. Marta itu karunia melayani. Dia sibuk memperhatikan kebutuhan orang. Yesus perlu makan, muridnya perlu minum. Dia semua siapkan semua peralatannya. Dia mungkin membersihkan taplak meja, dia membersihkan lantai supaya semua murid bisa masuk dan nyaman. Nah itu karunia melayani. Ya. Ada karunia apa lagi itu di situ? Mengajar, ya, karunia mengajar, artinya dia bisa menjelaskan sesuatu itu dengan baik dan orang itu bisa ngerti, nangkep, celep gitu ya, makjelep gitu ya. Jadi karunia yang mengajar, dia bisa membukakan, oh ternyata seperti itu. Ini karunia mengajar, ya, nggak tentang firman Tuhan, tapi apa yang saudara lakukan pada waktu saudara menjelaskan pada orang lain, dan orang lain itu jadi engeh. Kalau sama ini bulat banget ya, tapi sama lu simple banget ya, gue ngerti gitu. Jadi, nah itu ada karunia untuk mengajar saudara ya. Nah karunia menasehati, artinya apa? Orang yang suka mengkonselingin orang lain. Ya. Oh ya dia terima curhat, dia bisa memberikan nasihat, dia bisa memberikan solusi, mirip kayak konsultan gitu saudara ya. Nah, itu orang karunia nasihat. Karunia memimpin ini bukan berarti memimpinnya seperti wah otoriter gitu, enggak, tapi memimpinnya orang yang bisa mengarahkan, dia bisa ngerti, oh ini tujuannya nanti ke sana, jadi kamu nanti harusnya ke sini ya, dia bisa mengarahkan orang, menuntun orang lain untuk lihat hal yang di depan, itu pemimpin. Ya. Karunia apa tadi itu? Kemurahan hati, karunia memberi, wah ini orang yang suka memberi, ya, dia suka berbagi dengan orang lain. Ya, kalau di Kersel ini ada tempat yang paling bagus untuk karunia rohani saudara itu bisa berkembang. Amin. Coba di dalam Kersel ada teman yang bisa memberikan nasihat, ada teman yang bisa memimpin, ada teman yang bisa melayani, ada teman yang bisa membagi-bagikan, ada teman yang bisa membangun orang lain. Ya.
Dan juga ada karunia belas kasihan. Ya. Belas kasihan itu gimana? Dia tuh bisa cepat berempati dengan kondisi situasi orang lain. Ya. Itu orang yang punya belas kasihan. Ya. Nah saudara, yuk karunia-karunia rohani dalam hidup kita. Coba kita cek di dalam Roma 12 ini yang kita baca. Nanti sudah bisa baca pelan-pelan. Oh ternyata ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Aku yang paling kuat yang mana? Sudah bisa cek. Oh ternyata saya kuatnya tuh di sini. Oh ternyata saya kuatnya di sini. Ya. Nah, saudara nanti bisa kembangkan itu. Kembangkannya di mana, Pak? Saudara bisa ada di carousel. Saudara bisa mengembangkan itu. Ya, ketemu orang yang nyebelin. Ya, saudara belajar kembangin karunianya. Kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya. Justru di situ saudara diasah karunia rohaninya, dipertajam lebih lagi. Amin saudara. Ya. Nah, yuk. Everything we have is loan from the Lord, entrusted to us for a while to use in serving Him. Jadi semua yang kita punya itu adalah titipan dari Tuhan buat kita. Amin. Dan dipercayakan kepada kita sementara untuk digunakan apa? Melayani Tuhan. Kan kita suka nyanyi lagu itu kan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nah saudara, yuk kalau hidup kita mau jadi berkat, gunakan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Kita bisa lakukan dengan karunia-karunia rohani yang dalam hidup kita, supaya pada waktu kita lakukan jadi berkat buat orang lain, menjadi dampak buat orang lain. Saya percaya kalau ini jemaat WTC Cilegon lakukan hal ini, saya percaya tempat ini akan penuh, kursi-kursi kosong ini akan penuh. Saya percaya banyak orang yang diselamatkan. Nanti kalau Alpha Course, bawa itu. Ya Pak sabar ya. Alpha Course sudah siap ya Pak Sabar di Cilegon. Sudah disiapkan nih timnya. Gunakan semua karunia rohani yang kita miliki sebagai orang percaya, sehingga kesaksian kita membuat gereja menjadi berdampak. Tujuan Tuhan tuh mulia. Kalau kita mau lakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, maka hidup kita akan jadi dampak buat orang lain. Semakin Anda memanifestasikan hidup Anda sebagai hati hamba itu di dalam setiap apa yang kita lakukan, maka semakin besar dampak yang akan saudara kerjakan buat kehidupan orang lain. Amin saudara. Kalau saudara punya hati hamba yang saudara manifestasikan dalam hidup saudara, saat saudara sebagai pemimpin, saudara dipercayakan untuk memimpin, tapi saudara punya hati seorang hamba, saudara makin saudara memanifestasikan hati hamba itu, dampak kepemimpinan saudara itu akan semakin besar buat orang lain. Amin. Itu akan menyentuh kehidupan orang, itu akan menyentuh hati orang lain. Jadi saudara, yuk ingat baik-baik, apa yang kita kerjakan itu akan memiliki dampak yang besar buat kehidupan orang lain. Yang terakhir, melayani adalah cara memimpin yang sesuai dengan rencana surga bagi manusia. Servant leadership. Pemimpin itu bukan bos, tapi pemimpin itu adalah orang yang melayani. Amin. Kalau bos hanya memperalat orang untuk melakukan tujuannya, tapi pemimpin yang punya hati hamba, dia akan melayani untuk mengerjakan bersama-sama. Amin saudara. Ya. Nah sekarang perhatikan, apakah kita mau jadi bos atau apakah kita menjadi leader?
Kalau kita sebagai leader, kita perlu turun ke bawah. Kalau sebagai pemimpin, kita perlu turun ke bawah untuk kita menggerakkan, memotivasi, memberikan dorongan buat orang lain untuk melakukan pekerjaan bersama-sama dengan tujuan yang sudah kita sepakati untuk kita lakukan. Yuk saudara, kita mau yang mana? Kita mau yang jadi bos? Kalau bos, saya pernah lihat podcastnya Deddy Corbuzier itu ya, beberapa waktu lalu ya. Ayo, kamu kerja buat aku, ya. Aku motivasi kamu supaya aku bisa beli Ferrari yang baru. Ya, itu bos. Memotivasi karyawannya untuk melakukan hal supaya dia bisa mendapat keuntungan. Ya. Tapi pemimpin itu berbeda. Ya. Pemimpin yang punya hati hamba. The first step of leadership is servanthood. Jadi langkah pertama di dalam kepemimpinan itu adalah kehambaan. Melayani, saudara. Saat pemimpin melayani, jabatan tidak hilang. Justru respect bertambah, impact-nya menjadi sangat besar. Jadi kok seorang pemimpin yang turun ke bawah, itu enggak hilang harga dirinya. Justru di sanalah orang bisa menaruh respect. Dan impact dampaknya buat orang lain itu begitu besar. Ini Robert K. Greenleaf, ya. Ini yang pencetusnya servant leadership. Dia mengatakan gini, becoming a servant leader begins with the natural feeling that one wants to serve first. Menjadi seorang pemimpin yang melayani itu dimulai dari perasaan alami, natural dari seseorang untuk melayani. Melayani selalu yang menjadi pertama dilakukan. Yuk saudara, kita belajar kalau kita sebagai pemimpin. Perusahaan, organisasi jadi besar karena bisa menjawab persoalan dengan melayani serta memberikan solusi. Apa yang kita kerjakan sekarang? Bisakah memberikan solusi kepada orang lain? Yuk sama-sama, waktu kita menjadi seorang pemimpin yang punya hati untuk melayani, sudah, saya percaya hidup kita akan jadi berkat. Hidup kita memberikan solusi buat orang lain. Bukan bikin pusing, tapi justru kita membuat solusi buat orang lain. Amin saudara. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Inilah yang
saling memberkati satu sama lain, baik di dalam Kersel, dalam kehidupan pekerjaan kami, di dalam setiap sekolah kami, keluarga kami bisa saling melayani, kami bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Tuhan tolong setiap kami, kalau ada ego, ada harga diri yang kuat, kami mau tanggalkan itu. Kalau ada jaga image dalam hidup kami mau belajar, Tuhan runtuhkan setiap ego kami. Kami mau belajar untuk saling melayani. Pakai kami Tuhan dengan karunia rohani yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Biarlah kami boleh maksimal lewat setiap potensi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami. Dan kami percaya, kami lakukan dalam kehidupan kami akan melihat dampak yang besar buat kehidupan orang lain. Gereja ini akan jadi dampak yang besar buat kota ini ya Tuhan. Terima kasih Kau berkati setiap kepemimpinan yang ada, setiap para pelayan Tuhan yang ada, jemaat-Mu semuanya, keluarga demi keluarga. Berkati berlimpah-limpah Tuhan jemaat-Mu di Cilegon. Jadikan mereka alat-Mu yang menjadi para pelayan Tuhan yang melayani jiwa-jiwa, melayani kota ini, sehingga mereka bisa melihat bahwa Yesus hidup, Yesus ada dalam kehidupan setiap mereka, sehingga mereka boleh bertekuk lutut dan lidah mereka mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Disampaikan barusan. Terima kasih Pak Agung atas firman Tuhan yang sudah disampaikan untuk kami semua. Tadi sudah disampaikan dengan baik, kita harus saling melayani. Amin. Di Kersel kita saling melayani, bisa saling menguatkan. Dan gereja ini juga butuh para pelayan-pelayan, sangat butuh para pelayan. Aduh Pak Sabar, saya nggak bisa nyanyi. Simple saja. Setiap Sabtu pagi kita ada kumpul di tempat ini. Jam 5 sampai jam 7. Kita boleh di sini sama-sama berdoa, sama-sama untuk membawa gereja ini, membawa kota kita kepada Tuhan. Setiap hari Sabtu kami mengundang kita semua, jemaat boleh sama-sama berdoa di tempat ini. Perlu saya sampaikan, sebelum masa pandemi, jumlah jemaat yang ikut berdoa di tempat ini cukup banyak. Tapi pasca pandemi sangat berkurang. Saya mengajak kita semua, mau pengerja, mau jemaat, setiap hari Sabtu sama-sama kita berdoa di tempat ini. Kita bawa gereja ini, kita bawa pelayanan di tempat ini, kita bawa kota kita di dalam doa setiap hari Sabtu. Itu ajakan saya untuk kita semua. Dan yang berikutnya saya mau menginformasikan juga, di masa liburan sekolah sekarang ini, nanti di tanggal 13 Juli, tepatnya hari Sabtu. Berapa orang yang rindu melihat HOB yang sering videonya ditayangkan di tempat ini? Halo, nggak ada yang rindu. Nanti tanggal 13 kita mau jalan-jalan ke sana. Boleh bawa anak. Semua jemaat diajak. Ini suatu apa istilahnya?
privilege, suatu hadiah, suatu kehormatan untuk setiap jemaat. Jadi ini khusus jemaat. Minta tolong tidak mengundang siapa-siapa. Karena ini suatu kehormatan khusus jemaat Kota Cilegon. Bagaimana datang ke sana? Bagaimana datang ke sana? Kumpul di gereja di tempat ini. Dari sini kita siapkan bis ke HOB, ke Serpong. Kita nanti di sana diarahkan. Banyak hal nanti kita bisa belajar di sana. Banyak hal yang bisa kita lihat di sana. Kurang lebih seperti video yang sering ditayangkan di tempat ini. Jadi bisa langsung kita amati, bisa kita lihat langsung. Boleh bawa anak-anak ya Bapak Ibu, tapi minta tolong supaya nanti panitia bisa mengatur segala sesuatunya terkoordinasi dengan baik. Baik penyediaan konsumsi, baik penyediaan transportasi. Karena kita siapkan minimal 2 bis kalau memang nanti banyak jemaat yang akan ikut. Jadi tolong harus mendaftar. Mendaftarnya ke siapa? Ke ketua Kersel masing-masing. Didaftar. Terus saya belum ada di Kersel, saya belum tahu masuk Kersel di mana. Boleh ke Ibu Hera. Atau langsung menginformasikan ke saya, ke Pak Yuda, ke Ibu Emil, boleh. Tapi bagi yang sudah mendaftar, tolong harus komit. Kalau sudah terdaftar, komit untuk ikut. Karena nanti mubasir nanti kita siapin nanti bis, ternyata orangnya tidak jadi. Disiapkan konsumsi, orangnya tidak jadi. Jangan. Jadi kalau sudah mendaftar harus punya komitmen. Dan kalau misalnya membatalkan diri harus menginformasikan. Ya. Jadi kita nanti di sana sampai makan siang. Terus setelah selesai makan siang baru kita kembali lagi ke Cilegon. HOB itu di mana? Ada yang tahu di mana HOB lokasinya? Di Serpong. Di Serpong. Kalau pernah jalan-jalan ke Aeon Mall yang di Serpong, kira-kira sedikit lagi nikung dari situ, di situ lokasinya. Tapi walaupun jaraknya seperti itu dari sini, ya seperti yang kita sampaikan tadi, kita sediakan transportasi dari tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Syukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu mengingatkan kami Tuhan. Kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuhan biarlah kepekaan, ketaatan kami kepada Engkau Tuhan. Kepada panggilan-Mu itu menjadi bagian di dalam hidup kami Bapa.
Engkau kuatkan kami ya Roh Kudus, mampukan kami. Biarlah Tuhan di dalam hidup kami buah-buah roh yang daripada Engkau menguasai kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami bisa berdampak dimanapun Tuhan Engkau tempatkan kami. Tuhan terima kasih, kami membutuhkan pimpinan-Mu, kami membutuhkan tuntunan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan arahan daripada Engkau Bapa untuk benar-benar kami melakukan bagian kami. Dan kami melihat kuat kuasa-Mu bekerja melalui kehidupan kami untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu. Tuhan terima kasih untuk Pak Agung yang sudah menyampaikan isi hati-Mu di tengah-tengah kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu. Tuhan Engkau berkati, Engkau sertai Tuhan. Terima kasih untuk urapan-Mu mengalir di dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan Engkau berkati Tuhan dalam kehidupan keluarga Tuhan. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu. Pelayanan hamba-Mu di One IT Tuhan. Kami percaya akan melahirkan generasi yang luar biasa. Generasi yang cinta Engkau mati-matian Tuhan. Generasi yang berdampak untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu Tuhan. Berkati Ci Julia juga Tuhan. Berkati anak-anak Pak Agung Tuhan. Semuanya Tuhan untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang sudah Engkau kerjakan melalui kehidupan Pak Agung Tuhan. Terima kasih untuk segala jerih lelahnya. Terima kasih untuk hatinya Tuhan yang sungguh melayani Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mengucap syukur kami ada dalam GBI-WTC ini Tuhan. Bukan kebetulan, kami bersyukur ada di tengah-tengah gereja yang memiliki visi yang begitu luar biasa Tuhan. Kami tahu ada pemimpin-pemimpin yang hidup di dalam ketaatan. Kami berkati Tuhan Pak Wiryo Hadi Tuhan dan keluarga. Kami berkati tim elders Tuhan. Kami berkati semua gembala-gembala cabang Tuhan. Kami memberkati semua pemimpin yang sudah Engkau percayakan. Kami berkati pemimpin kami di tempat ini Tuhan. Untuk Pak Sabar, untuk Bu Bevi, untuk Yosua, untuk Loam Tuhan. Untuk Pak Yuda, untuk Bu Mini Tuhan. Untuk Cynthia, untuk Angel, untuk Vicky Tuhan. Kami berdoa perlindungan yang daripada Engkau Tuhan. Berkat kasih karunia-Mu selalu Tuhan memimpin, menuntun kehidupan hamba-hamba-Mu. Kami percaya Engkau yang memanggil, Engkau yang memilih, Engkau yang menguatkan, memampukan mereka Tuhan. Untuk mereka melakukan setiap panggilan-Mu sebagai pemimpin untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih untuk setiap jemaat-Mu yang Engkau percayakan di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan dengan cara dan kuasa-Mu. Yang dalam keadaan sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Yang dalam keadaan pergumulan berbeban berat Engkau memberikan jalan keluar Tuhan. Nyatakan kuat kuasa-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Tetap pimpin dan tuntun mereka Tuhan. Untuk mereka hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sebagai pengerja di tempat ini, sebagai aktivis Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Kami berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, untuk imam-imam musik Tuhan, untuk worship leader, untuk singer Tuhan, untuk semua yang mengambil bagian Tuhan, untuk koordinator ibadah, setiap anak-anak-Mu yang melayani Engkau Tuhan pada pagi hari ini, sekecil apapun Tuhan, berkat yang daripada Engkau Tuhan mengalir dan melimpah. Kami berdoa untuk ibadah sekolah minggu untuk sebentar juga Tuhan. Setiap anak-anak melayani Engkau memberkati. Bahkan ibadah kedua sebentar juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan seperti kehadiran-Mu dalam ibadah satu Tuhan. Ibadah kedua juga akan dahsyat dan luar biasa untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu. Kami berkati Tuhan untuk Ko Joni pemilik Tuhan tempat di tempat ini. Kami berdoa keselamatan yang daripada Engkau Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan Ko Joni dan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berkati kota Cilegon, kami berkati bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu Tuhan dimanapun Engkau tempatkan menjadi garam, menjadi terang Tuhan. Untuk mempermuliakan akan nama-Mu ya Bapa. Setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, mereka akan pulang dengan damai sejahtera, sukacita, kelepasan, kemerdekaan Tuhan mengalir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat yang terbaik yang daripada Engkau ya Bapa. Mari arahkan hati, angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang pulang dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis bersama Allah Roh Kudus dari mulai sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati oleh Tuhan, haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.